Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah pada semester 2 ini kita bisa berjumpa walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dalam rumah atau belajar di rumah begitu ya. Nah, untuk pembelajaran semester 2 ini geografi akan membahas beberapa bab, yaitu salah satunya yaitu mengenai pemetaan, interpretasi citra, dan sistem informasi geografi. Kemudian bab 2-nya kita akan mempelajari mengenai negara berkembang dan negara maju, yang insya Allah nanti akan kita pelajari pada beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis citra dan interpretasi citra begitu ya. Monggo untuk disiapkan dulu buku tulis dan pulpennya, sehingga apa-apa yang nanti disampaikan bisa ditulis di dalam buku masing-masing gitu ya. Oke, semoga kalian dalam keadaan yang fit, sehat, sudah makan, sudah mandi, karena memang untuk membiasakan diri disiplin, sebelum mandi walaupun di rumah, sebelum belajar walaupun di rumah, mandi dulu kemudian sarapan agar pembelajaran lebih efektif gitu ya. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu interpretasi citra. Apa sih interpretasi citra itu, Pak? Nah, mungkin beberapa di antara kalian pernah melihat peta seperti ini ya. Nah, kalau yang tidak asing, maka ini adalah peta yang sering dimainkan oleh beberapa orang yang sedang booming hari ini. Yang tidak pernah melihat peta ini adalah map atau peta PUBG. PUBG adalah permainan begitu ya, permainan di dalam HP, dan di dalam permainan ini ada sebuah peta begitu ya. Nah, petanya kurang lebih seperti ini begitu. Nah, yang belum pernah main atau yang pernah main mungkin bisa secara sengaja, secara tidak sengaja pernah menginterpretasi peta walaupun di dalam game ya. Nah, nanti akan kita aplikasikan ke dunia nyata. Bagaimana sih menginterpretasi peta itu? Nah, sebelum ke sini, ini adalah peta PUBG. Nah, permainan itu ya, tapi kita akan coba bongkar untuk membahas mengenai pelajaran hari ini. Nah, ketika di sini mungkin ada yang tahu bahwa ini terlihat tampak seperti gunung begitu ya. Kemudian yang biru adalah laut gitu ya. Kemudian yang garis-garis panjang melintang ini udah pasti ini namanya adalah jalan. Sedangkan kotak-kotak kuning ini ya, nah kotak-kotak kuning ini itu adalah bangunan begitu. Nah, secara tidak langsung kalian sudah menginterpretasi citra. Jadi apa sih itu interpretasi citra? Saya kasih contoh lagi ya. Ini di peta Mobile Legends, sama games juga ya. Interpretasi citranya adalah ini adalah sebuah peta di dalam permainan itu. Kita bisa melihat di sini ada danau atau ada sungai, ada danau juga, ada ini kita bisa tahu bahwa ini adalah hutan begitu ya. Kemudian ada batu-batu. Nah, secara tidak langsung kalian sedang menginterpretasi citra. Walaupun ini hanya di dalam game dan contoh saja ya. Dan ini adalah game Free Fire begitu ya. Dan ini yang kuning-kuning ini bisa kita interpretasi, kita analisis bahwa ini adalah sebuah bangunan, sedangkan yang hijau-hijau adalah pohon-pohon yang tersebar begitu ya. Dan yang warna biru ini adalah lautan. Nah, secara tidak langsung kalian sedang melakukan interpretasi. Coba saya ingatkan lagi bahwa ini kan sudah pernah dibahas waktu dulu, waktu ketika di kelas 10. Nah, nanti kita akan bahas mengenai apa sih itu interpretasi citra. Oke, interpretasi citra itu adalah nih, citra dulu. Citra adalah gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Nah, jika masih bingung, kita balik lagi ke kelas 10 waktu itu, yaitu interpretasi citra ada pada bab pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Oke. Nah, untuk membuat suatu peta seperti ini, peta wilayah administrasi Kota Padang, atau misalkan yang sedang akhir-akhir ini sering dilihat di media sosial, seperti peta persebaran corona COVID-19, baik di KBB maupun di Jawa Barat maupun di Indonesia, itu sering ada petanya begitu. Nah, untuk membuat peta ini, kalau zaman sekarang ada teknik, yaitu teknik overlay atau
rendering dan sebagainya, yang dimana konsepnya adalah menjiplak foto yang sudah ada begitu. Foto apa? Foto permukaan bumi. Nah, foto permukaan bumi itu seperti yang ada di kiri ini. Oke, nah foto ini didapatkan oleh kamera atau oleh citra satelit yang difoto dari satelit dan pesawat begitu. Namanya adalah penginderaan jauh. Oke, penginderaan jauh ini, nah ini ya, boleh nanti di pause dulu dan ditulis dulu pengertiannya. Pengertian penginderaan jauh. Jadi apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah upaya untuk memperoleh, menemutunjukkan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Atau penginderaan jauh adalah teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Nah, informasi itu berbentuk radiasi elektromagnet yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Nah, simpelnya adalah bahwa penginderaan jauh adalah untuk menghasilkan beberapa foto atau beberapa citra foto dari permukaan bumi yang nantinya akan disatukan dan menjadi peta. Seperti contoh pada berikut ini ya. Nih, di Google Maps, nah ini adalah potret dari bumi kita. Nah, ini adalah potret dari bumi kita yang dipotret atau diambil dari satelit, citra satelit Landsat, satelit milik Amerika, kemudian di fotonya per bagian begitu. Fotonya per bagian kemudian disatu-satukan dan hasilnya menjadi sebuah bumi yang utuh begitu ya, bumi yang utuh. Maka bisa dilihat nanti kalau misalkan di dalam suatu saat di Google Maps, yang satu kotaknya terang, yang satu kotaknya redup ya, karena memang apa namanya pengambilan gambarnya memang beda nih, seperti ini di daerah Selacau ya. Nah, yang ini gelap, yang ini terang ya. Memang ini dua foto yang berbeda yang disatukan sehingga dijadikan suatu peta yang utuh. Nah, ini namanya penginderaan jauh, memfoto kondisi permukaan bumi melalui satelit. Nah, masih sudah ingat ya? Ini adalah materi waktu kelas 10. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, penginderaan jauh seperti itu. Nah, di penginderaan jauh ada beberapa faktor. Yang pertama harus ada cahaya. Seperti kalian memfoto atau selfie saja begitu ya. Dalam penginderaan jauh harus ada cahaya atau sumber tenaga. Ketika tidak ada sumber tenaga atau sumber cahaya, maka si hasil fotonya bakal cenderung gelap begitu dan susah diamati. Seperti selfie saja, kalau misalkan selfie di ruangan yang gelap gitu ya gelap juga, maka penginderaan jauh atau pemotoan pengambilan gambar permukaan bumi ini harus ada cahaya atau sumber tenaga. Bisa tenaga aktif yaitu dengan flash, atau cahaya buatan bisa dengan tenaga pasif atau matahari. Itu yang kedua, harus ada yang namanya objeknya ya. Maaf, sebelum objek kita harus mempunyai atmosfer, karena memang memfoto permukaan bumi dengan kita memfoto di dalam air itu jelas berbeda. Nanti ada pergeseran-pergeseran dan sebagainya. Maka di atmosfer lebih real begitu ya untuk memfoto suatu objek. Kalau di dalam air nanti bukan tenaga pasif ya, bukan pakai air, bukan pakai tenaga matahari, tetapi memakai gelombang elektromagnet, sonar dan sebagainya seperti kapal selam dan ikan hiu begitu. Oke, terus yang ketiga komponennya harus ada interaksi antara cahaya tadi dengan objek yang akan dipoto dengan daerah kita, sehingga nanti tangkapan di kameranya bagus begitu ya, harus ada interaksi. Nah, interaksi ini memerlukan wahana dan sensor. Wahana itu apa ya? Wahana itu alat atau benda untuk membawa sensor. Contohnya misalkan pesawatnya. Nah, pesawat itu wahana dan satelit itu wahana, tempat menyimpan kameranya. Itu wahana. Kemudian sensor. Nah, sensor ini adalah kameranya begitu ya. Dinamakan sensor dalam pengenalan jauh. Jadi kamera adalah sensor. Contohnya misalkan kalian selfie, nah si HP ini adalah wahana, sedangkan kameranya adalah sensor. Sama juga dengan yang terjadi di penginderaan jauh. Si pesawatnya adalah wahana, kameranya adalah sensor dan termasuk satelit.
Kemudian hasil akhir yang diperoleh dari kamera itu namanya citra atau foto udara. Nah, ini yang akan kita analisis. Oke, jadi hasil citra yang tergambar mungkin kurang lebih akan seperti ini yang ada di Google Maps ya. Nah, ini citra yang sudah digabung-gabungkan. Kemudian pada suatu titik, misalkan di sini ya di Seman Batu Jajar atau daerah Batu Jajar dan Selat Cawuk, kita harus menganalisis dan mengklasifikasikan objek itu objek apa begitu. Sehingga nanti di dalam pembuatan peta tidak salah menamai daerah atau menamai suatu objek. Contohnya yang paling gampang karena kita hidup di sini di Batu Jajar ini, kita melihat yang hijau-hijau kasar ini, ya kita bisa menganalisis dan mengidentifikasi bahwa itu adalah pepohonan. Sedangkan yang halus-halus hijau seperti ini adalah pesawahan dan sebagainya. Akan tetapi untuk lebih akuratnya ada beberapa ini ya, nih. Ada beberapa unsur agar interpretasi agar analisisnya tepat. Ada 9 unsur. Jadi tidak diandai-andai begitu ya. Seperti tadi kalau ini di map PUBG tadi ya, game PUBG kita bisa menganalisis dan sebagainya karena memang kita pernah main di sini dan sebagainya. Ada jalan, ada gunung dan sebagainya. Pun di game ini Free Fire dan sebagainya itu bisa dianalisis. Tetapi di kenyataannya harus memiliki 9 unsur tadi agar tepat dan tidak salah dalam klasifikasikan beberapa objek gitu ya, yang harusnya dinamain pohon misalkan di dalam peta, tetapi karena salah menganalisis 9 unsur malah menjadi kebun dan sebagainya. Itu nanti fatal kalau di lapangan untuk dijadikan suatu kebijakan di pemerintah gitu ya. Oke, 9 unsur tersebut yang pertama ada namanya rona, 2 warna, ketiga bentuk, keempat ukuran, kelima tekstur, 6 pola, 7 bayangan, 8 situs, dan 9 asosiasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, anak-anak, unsur interpretasi citra yang pertama adalah rona. Ini ya, rona adalah tingkat kecerahan dan kegelapan suatu objek pada citra begitu. Nah, melihat objek di dalam citra atau foto udara, jika dia cerah atau gelap namanya adalah rona. Contohnya misalkan kalau badan perairan itu pasti gelap. Kalau benda yang tidak bisa menyerap cahaya dan keras biasanya terang. Kita lihat di sini contohnya. Nah, rona cerah, rona gelap gitu ya. Nah, ini rona cerah, sedangkan pepohonan itu ronanya gelap. Nah, semakin banyak menyimpan air biasanya ronanya cenderung gelap begitu. Seperti pohon, kemudian sawah, kemudian kebun, kemudian sungai, kemudian danau, kemudian laut, itu biasanya ronanya gelap karena cahaya matahari terserap oleh namanya apa? Oleh air, badan air. Sedangkan seperti batu, kemudian seng, biasanya ronanya cerah karena cahayanya mantul gitu. Nah, itu namanya adalah rona yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah warna. Nah, kalau warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Nah, kalau rona bukan hanya gelap dan terang, tetapi kalau warna yang dia menyajikan warna yang beraneka ragam gitu, seperti pepohonan itu hijau, kemudian sawah hijau dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga seperti contohnya di sini ya. Nah, ini seperti warna merah tua. Nah, ini seperti warnanya merah tua. Bisa jadi ini adalah genteng gitu ya. Kemudian warna hijau. Nah, ini adalah pepohonan gitu. Kemudian unsur yang ketiga adalah bentuk. Nah, kalau bentuk adalah bentuk suatu objek di dalam citra satelit. Contohnya misalkan kalau sekolahan biasanya bentuknya huruf I panjang begitu, huruf I, atau huruf L, atau huruf U, atau kotak. Nah, seperti contoh-contoh ini nih. Ini bisa dilihat kotak. Nah, ini kemungkinan besar
adalah sekolah. Tentu dengan memperhatikan unsur yang lain ya. Bentuk-bentuk sekolah itu biasanya U, L, I, dan kotak. Contohnya kita sekolah kita, sekolah Batu Jajar. Bentar ya, ini masih loading. Nah, semuanya satu Batu Jajar di sini ya. Kita lihat bentuknya ya adalah kotak begitu. Nah, sekolah-sekolah lain pun kalau tidak kotak, I, L, dan U begitu. Itu adalah bentuk. Oke, kemudian yang ketiga, kemudian bentuk dulu ya. Bentar. Kalau bentuk, kalau lapangan sepak bola di Indonesia, misalkan lapangan stadion, itu biasanya bentuknya adalah elips begitu ya. Kita lihat stadion misalkan Jalak Harupat di sini. Jalak Harupat begitu. Stadion bola di Jalak Harupat di Soreang di Kabupaten Bandung. Nah, ini biasanya adalah elips begitu bentuknya. Walaupun di tengahnya tentu persegi panjang karena lapangan bola. Atau bentuk-bentuk yang lainnya yang khas itu seperti ya seperti ini bentuk-bentuk dari sawah biasanya berkotak-kotak ini ya karena ada galengan dan sebagainya. Maka unsur yang ketiga bentuk itu seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah warna, gelap terangnya, kedua adalah warna, yang ketiga adalah bentuk. Oke, kita langsung ke yang keempat, itu adalah ukuran. Nah, ukuran ini besar atau kecilnya suatu objek di dalam citra satelit. Nah, ini bisa membedakan misalkan lapangan sepak bola dengan lapangan voli. Tentu lapangan sepak bola lebih besar daripada lapangan voli. Ataupun kita bisa membedakan antara rumah, perkantoran, pabrik dan sebagainya. Tentu pabrik dan perkantoran pasti lebih besar daripada rumah karena rumah biasanya kecil gitu ya ukurannya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah biasanya lapangan sepak bola yang besar ya. Nah, yang kecil-kecil ini biasanya adalah rumah. Sedangkan yang besar ini, nah ini biasanya adalah perkantoran atau ya gedung dan sebagainya. Gitu. Itu bisa dilihat dari ukuran. Oke, yang kelima adalah tekstur. Kalau ini adalah kasar halusnya suatu objek di dalam citra. Nah, kalau kita memfoto tanaman atau pohon biasanya bentuknya kasar gitu ya. Nah, ini seperti ini pohon-pohon ini. Ini kasar. Sedangkan yang di sampingnya atau apa namanya sawah itu halus. Nah, membedakan antara pohon dan sawah itu dari tekstur. Kalau sawah itu halus, cenderung halus. Kalau pohon itu kasar kayak gini ya. Nah, kemudian kalau misalkan apa namanya? Contohnya kalau kita memfoto lantai itu biasanya halus kan ya. Nah, beda kalau kita memfoto batu. Nah, batu biasanya sedikit agak kasar gitu ya. Nah, itu bisa membedakan tekstur. Nah, yang keenam adalah pola atau susunan keruangan. Susunan keruangan menandai bagi banyaknya bentukan manusia dan beberapa objek alamiah. Contohnya kita lihat di sini pola ya. Nah, polanya seperti ini, panjang, berkelok-kelok. Ini tentu bukan jalan, tetapi ini adalah sungai. Begitu. Nah, polanya adalah berkelok-kelok. Kayak gitu ya. Nah, anak-anak yang selanjutnya adalah unsur bayangan, gitu ya. Unsur bayangan itu adalah bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Jadi contohnya kayak seperti di sini, bahwa ini ada bayangan warna hitam. Ini contohnya adalah jalan layang, gitu ya. Contoh yang objek-objek yang ada bayangan itu seperti jalan layang, jembatan, kemudian gedung-gedung yang sangat tinggi, gitu itu. Bayangan kita lihat di sini contohnya. Nah, kalau rumah tinggalnya tidak berlantai maka si bayangannya tidak ada, sedangkan seperti gedung dan pabrik itu pasti memiliki bayangan karena bangunannya tinggi. Itu namanya unsur yang ke-7. Kemudian unsur yang ke-8 adalah situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalkan pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir pantai atau tanggul alam atau tepi jalan. Maka pemukiman atau perumahan ini bersitus gitu ya atau dengan objek yang lain yaitu seperti jalan dan pantai. Itu situs. Jadi ada
letak suatu objek terhadap objek yang lain. Sedangkan yang kesembilan, yang terakhir, unsurnya adalah asosiasi atau keterkaitan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Contohnya, misalkan di sini ada stadion bola, tentu berkaitan atau berasosiasi dengan gawang, ataupun stasiun kereta api yang berasosiasi dengan jalan kereta api sendiri, begitu. Nah, itu adalah 9 unsur interpretasi citra untuk menganalisis citra satelit atau foto udara atau citra satelit yang ada, begitu. Sehingga kita nanti mampu membuat peta berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Adapun ini contoh-contohnya ya. Maaf, saya cari dulu contoh-contoh interpretasi foto udara. Nih, rel kereta api, gitu ya. Bagaimana sih kenampakannya di citra satelit? Itu pasti bentuknya memanjang, pasti panjang kan karena rel kereta api. Kemudian lebarnya seragam, pasti sama. Kemudian belokannya itu berbentuk lengkungan, tidak siku-siku karena memang kereta api ya. Jadi tidak siku-siku, tidak tajam, tapi melengkung dan percabangannya runcing. Sedangkan ronanya atau gelap terangnya objek ini adalah putih cerah memanjang karena radiasi pantulan cukup besar. Cahaya masuk ke besi dipantulkan sehingga putih. Itu rel kereta api. Kemudian pemukiman atau perumahan tidak teratur dan ditandai jalan atau gang yang tidak teratur pula. Asosiasinya dia dekat dengan jalan raya. Kayak gini ya. Bentuknya biasanya kecil, relatif kecil dibanding dengan gedung dan perkantoran. Kemudian lapangan terbuka bentuknya bisa 4 persegi, bisa juga persegi panjang dan sebagainya, tapi ronanya kenampakannya cerah begitu. Kalau tidak ada tumbuhan dan bertekstur halus, teksturnya halus tidak kasar, terlihatnya juga. Kemudian ditumbuhi rerumputan yang kecil. Terus ini. Kemudian luas, ukurannya luas dapat dihitung karena ada skala. Jadi agak luasnya seperti alun-alun dan sebagainya. Oke, kemudian kalau sungai, nah kalau sungai ini teksturnya seragam begitu ya, halus, hampir halus begitu. Kemudian ronanya hitam, jadi gelap begitu karena cahaya tidak terpantulkan karena banyak yang terserap oleh air. Jadi sehingga kalau sungai itu ronanya gelap seperti nanti danau dan air laut. Situsnya di daerah dataran rendah, dia berbentuknya berkelok-kelok. Oke. Kemudian ada sekolah. Kalau sekolah biasanya bentuknya huruf U atau I atau kotak atau O atau L. Nah itu biasanya sekolah karena biasanya di tengah-tengahnya suka ada lapangan buat upacara dan sebagainya. Jadi bentuknya kayak SMA kita pun bentuknya adalah kotak. Lanjut. Nah ini kalau selat, perairan di antara dua daratan gitu ya. Teksturnya permukaan airnya seragam, kemudian warnanya hitam karena tadi ya kalau perairan cenderung gelap gitu ya. Situsnya berada di daerah rendah. Kemudian kalau kawasan industri, pabrik dan sebagainya, ukurannya biasanya terbilang besar daripada pemukiman. Jadi si atapnya itu besar dan ronanya cerah biasanya karena biasanya si atapnya pemakai seng dan sebagainya. Jadi terpantulkan kembali cahayanya jadi cerah. Kemudian bayangannya selalu terdapat bayangan karena cerobong asap atau tidak bangunannya yang tinggi. Gitu. Kemudian ada tambak atau telaga, permukaan airnya seragam, teksturnya jadi cenderung harus, polanya bentuknya lingkaran atau kotak-kotak. Nah, warnanya tampaknya gelap, cahaya terserap oleh air ya. Kemudian kalau batuan kapur, tambang kapur seperti di Padalarang itu warnanya cerah begitu ya. Putih begitu. Kemudian teksturnya kasar. Teksturnya kasar karena batu ya. Kemudian kalau hutan, teksturnya kasar nih seperti pohon-pohon. Kemudian ronanya gelap. Oke. Sedangkan jalan bentuknya panjang dengan belokannya yang runcing begitu maupun bentuk sudut 90 derajat maupun siku-siku biasanya seperti ini. Kemudian warnanya agak cerah. Kecerahannya agak cerah karena radiasi pantulannya besar, aspal dan sebagainya. Kemudian asosiasinya adanya kendaraan. Oke. Nah, itulah beberapa contoh dari interpretasi citra hari ini begitu.
Nah, untuk saya kembali ulas lagi bahwa unsur interpretasi citra ada 9, satu warna, 2 warna, 3 bentuk, 4 ukuran, 5 tekstur, 6 pola, 7 bayangan, 8 situs, dan 9 asosiasi. Oke, setelah video ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Silahkan dicek di Google Classroom-nya. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan, dan memakai masker ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.